Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut paduan penggunaan aplikasi e-learning bagi siswa yang menggunakan aplikasi ini menggunakan perangkat smartphone, HP atau tablet ya. Di sini saya menggunakan aplikasi versi demo untuk SMK. Bagi teman-teman yang bidang pendidikan tingkat SD atau SMP, bedanya mungkin tidak ada jurusan. Untuk proses penggunaannya itu sama. Pertama-tama agar kita bisa akses aplikasi ini, kita harus input dulu username. Username di sini kalau siswa itu NIS-nya. Untuk password, biasanya teman-teman jika baru saja mendapatkan akun dari admin, itu passwordnya biasanya NIS. Nanti kita bisa ubah password sesuai keinginan kita melalui halaman siswa. Nah, kita pilih selanjutnya user loginnya sebagai siswa ya. Ini ada menu forgot password. Kalau kita klik akan secara otomatis tersambung ke WhatsApp-nya admin. Jadi apabila kita kendala login lupa password atau tidak ingat NIS-nya, kita bisa minta bantuan admin untuk memperbarui password atau informasi NIS-nya seperti itu. Setelah kita input username, password, dan tipe ke loginnya, baru kita klik login. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ini jika kita sudah berhasil masuk, tampilannya seperti ini. Dashboard siswa. Yang pertama ini jika belum ada ujian, ada notifikasi seperti ini. Selanjutnya ada fitur chatbox. Chatbox ini digunakan apabila kita menerima pesan dari guru atau kita ingin kirim pesan kepada guru, bisa menggunakan fitur ini. Untuk kita bisa menggunakan fitur ini, misalkan mau kirim nih, kita pilih dulu tujuannya kepada guru siapa. Kita pilih misalkan di sini Pak Bambang ya. Kita selanjutnya ketik isi pesannya. Nah, setelah kita ketik baru kita klik kirim nih. Baru klik OK. Nah, pesan tadi sudah terkirim ke guru. Apabila kita mendapatkan pesan baru atau balasan dari guru, tampilannya seperti ini. Nah, sudah saya kirim tadi, kita tinggal refresh. Nah, tarik ke bawah. Nah, ini contoh tampilan pesan dari guru yang masuk. Nah, ini isinya. Kalau kurang enak tampilan, bisa kita ubah atau posisinya landscape seperti ini ya. Tinggal miringkan HP-nya. Isinya halo semangat belajarnya ya. Nah, ini dari Pak Bambang. Kalau kita ingin balas pesan itu klik balas. Nah, isi pesannya apa? Bisa kita ketik. Misalkan siap Pak, baru kita klik kirim pesan. Nah, kita sudah mengirim pesan. Kalau sudah kita balas, tandanya yang tadinya tadi kuning pesan masuk jadi warna abu-abu. Nah, itu tadi cara kirim pesan, cara menerima pesan, dan membalas. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat materi dari guru-guru, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa klik tanda notifikasi atau lonceng ini, yang pemberitahuan ini. Nah, ini ada tampilan pilihan menu-menu mata pelajaran. Misalkan kita klik matematika, maka tampilan semua materi matematika. Kalau kita ingin melihat semua materi, kita klik ini, lihat semua. Nah, ini contoh materi yang sudah masuk ke akun kita. Kalau kita ingin melihat, misalkan materi pendidikan agama, geser ke kanan seperti ini, baru klik view. Nah, ini contoh tampilan materi. Di sini Bapak Ibu gurunya nanti bisa saja mengirim materi berupa gambar, video seperti itu. Misalkan kita ingin melihat materi yang seperti ini. Nah, sosiologi seperti ini misalkan. Jika sudah klik close ini.
Ini ada salah contoh materi jika bentuknya file. Jadi apabila gurunya kirim materi berupa PDF seperti ini atau Microsoft Word, Excel dan lain-lain, kita harus mendownloadnya dulu. Baru kita buka seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk kita melihat materi. Cara kedua untuk kita melihat materi, klik menu di pojok kanan atas ini. Pilih materinya semester 1 atau semester 2. Kalau kita klik semester 1 misalkan, berarti materi semester 1 semua yang tampil. Cara melihatnya sama, klik view ini seperti itu. Kalau kita unduh teksnya ini, berarti kita mengunduh materi agar kita bisa membacanya secara offline. Jadi nanti bentuknya Microsoft Word. Apabila materinya berupa video, berarti tidak bisa di-download. Hanya gambar, teks seperti itu yang bisa di-convert ke Microsoft Word. Nah, selanjutnya apabila kita mendapatkan materi baru dari gurunya, misalkan seperti ini ya. Di dashboard nanti akan ada notifikasinya. Kita refresh dulu. Nah, seperti ini baru materi geografi. Caranya kita bisa lihat langsung. Lihat. Nah, ini materi geografi. Kita bisa klik. Nah, ini misalkan nih Pedover lapisan tanah bagian 2. Langsung klik view. Tampilannya bisa kita cari-cari yang enak yang mana. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal baca. Jika tidak ada jika kita ada kurang paham, kita bisa tanya kepada guru menggunakan fitur chatting yang sudah disediakan. Itu tadi cara kita melihat materi dan mendapatkan materi baru seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada menu my profile ini. Itu fungsinya jika kita ingin mengubah nama atau kelas atau jurusan. Mungkin kalau teman-teman yang SD, SMP tidak ada ini pilihan ubah jurusan. Kita juga bisa mengubah foto ya, dengan cara pilih fotonya nanti yang mana yang mau diubah. Untuk mengubah kelas, nama atau jurusan harus hati-hati ya. Apabila kita mengubah kelas, nanti kita akan menerima materi sesuai kelas yang kita ubah. Jadi untuk kita mengubah kelas ini biasanya digunakan 1 tahun sekali. Itu terjadi kalau kenaikan kelas atau diminta oleh admin untuk mengubah kelasnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan sekali-kali untuk mengubah nama sekalipun, apalagi kelas dan jurusannya. Kalau kita sudah input semua ini, baru kita klik update. Karena saya di sini tidak mengubah apa-apa, baru pilih batal. Kita klik dashboard langsung bisa di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apabila kita melihat tugas yang masuk, nah, kita pilih menu di pojok kanan atas ini, pilih tugas. Nah, ini contoh tampilan tugas. Kita ubah tampilannya dulu biar lebih enak. Nah, ini tugas bahasa Indonesia dari Pak Bambang. Judulnya tentang cerita. Jenis tugasnya individu. Kalau individu berarti teman-teman mengerjakan sendiri. Di sini sisa waktunya 5 hari lagi. Setelah tampilan tugas ini lewat 5 hari, maka teman-teman tidak akan bisa mengumpulkan tugas. Jika ingin mengerjakan tugas, kita klik kerjakan. Kalau kita klik download, berarti kita download lampiran tugasnya, dicetak print. Seperti itu. Nah, ini contoh tugas jika sudah dikerjakan, tandanya hijau seperti ini. Ini contoh tugas kelompok. Kalau kelompok dikerjakan tim ya, nanti gurunya akan
ada instruksinya dengan siapa aja teman-teman anggota kelompoknya. Ya, nah ini contoh tugas apabila kita telat mengerjakan, waktunya habis, tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Sekarang kita praktek mengerjakan tugas ya. Misalkan kita mengerjakan tugas individu dari Pak Bambang ini, kita tinggal klik kerjakan. Nah, ini instruksi tugasnya, buat cerita pengalaman kamu semasa liburan sekolah. Nah, kita tinggal ketik di sini. Misalkan sini. Nah, ini contoh aja ya. Di sini menu editor ada fitur kita kalau ingin buat tabel, ingin sisipkan video, gambar atau matematika. Nah, paduan cara menggunakan aplikasi ini bisa minta ke admin. Saya sudah kirim video sebelumnya ya. Paduan menggunakan fitur editor di sini. Misalkan kita mau buat tabel, kita klik ikon tabelnya, barisnya 3, kolomnya 2. Misalkan, nah ini buat tabel. Jika kita mengirim tugas berbentuk misalkan Microsoft Word, Excel, kita upload tugas tersebut dengan fitur pilih file ini. Nah, pilih file ini, baru nanti kita pilih filenya. Nah, kalau sudah selesai, misalkan ini ya, sudah selesai, jangan lupa dicentang tanda ini. Nah, selesai, baru kita klik upload. Nah, berarti kita sudah mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah tandanya hijau seperti ini. Nah, itu tadi cara melihat tugas ya. Jadi klik menu, baru pilih tugas. Kita kembali lagi ke dashboard ya. Selanjutnya, apabila kita menerima ujian dari guru. Ujian dari guru harus dikerjakan sesuai informasi dari guru. Misalkan nanti ada pengumuman ujian besok jam 8 pagi. Berarti teman-teman baru bisa mengerjakan ujiannya jam 8 pagi. Saya aktifkan dulu ujiannya. Nah, ini sudah. Kalau ada ujian masuk, maka ada tandanya seperti ini. Saya refresh dulu. Nah, ini daftar ujian nomor 1. Judulnya tentang wilayah Indonesia. Pelajaran geografi. Jenis ujiannya ulangan harian. Nah, teman-teman bisa langsung mengerjakan ujian di menu dashboard ini. Kalau belum dikerjakan tandanya kuning. Jangan lupa ya, caranya digeser seperti ini atau HP-nya dibuat landscape seperti ini. Nah, setelah itu baru kita klik kerjakan. Dibaca petunjuknya. Nih, waktunya misalkan di sini 1 jam 30 menit. Nanti teman-teman jika dalam pengerjaan lewat dari jamnya dan tidak sempat selesai atau klik selesai, maka nilainya akan hangus. Jadi pastikan mengerjakan sesuai waktunya. Apabila nanti waktunya udah habis, nggak sempet nih, udah ada kerjain beberapa soal, nanti pilih aja selesai. Jadi yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia, seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita baca petunjuk, klik kerjakan soalnya. Nah, ini ya soal nomor 1. Ini sisa waktunya. Kita baca soalnya seperti ini misalkan. Baru kita klik. Misalkan jawabannya D. Nah, ini D-nya jangan lupa kita pilih. Kalau E ya pilih E. Gitu ya. Baru lanjut soal berikutnya. Kalau kita klik ragu-ragu, berarti kita lompati dulu soal yang ini. Seperti itu. Untuk dikerjakan di sesi selanjutnya. Kita sudah pilih jawaban ya, D, baru kita klik soal berikutnya. Soal kedua, nah ini kebangkitan kekuatan maritim Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa. Nah, misalkan jawabannya ini ya, deklarasi Juanda. Soal berikutnya.
Nah, lanjut lagi, misalkan jawabannya A. Soal berikutnya, misalkan di sini C. Kita lanjut. Nah, kalau sudah semua kita kerjakan, tandanya merah seperti ini, baru kita klik selesai. Kalau kita sudah yakin mengerjakan dengan baik, jawabannya udah benar, baru kita klik selesai. Nah, ini ujiannya berarti sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, tandanya seperti ini. Nah, kita bisa langsung lihat nilainya dengan klik ini. Nah, ini nilainya 20. Jadi jumlah soalnya 5, jawaban benarnya cuma 1. Maka nilainya cuma 20. Nah, ini ranking 10 besar, nanti akan ada daftar 10 siswa yang nilainya tertinggi. Nah, karena ini akun demo, siswanya cuma beberapa dan yang mengerjakan si ini aja, berarti cuma 1 aja yang tampil. Selanjutnya ada fitur ini, evaluasi, berisi daftar soal. Itu soal-soal yang sudah kita kerjakan di ujian tadi akan masuk ke daftar soal. Nah, seperti ini. Nah, misalkan soal ini. Nah, ini kan kumpulannya soal ujian kita tadi. Nah, seperti itu. Kita bisa download soalnya berupa Microsoft Word nanti ya kalau kita klik ini ya. Nah, selanjutnya ada fitur info ujian. Nah, ini info ujian yang sudah kita kerjakan atau belum, nantinya di sini. Ini contoh yang tadi ya, sudah selesai, kita bisa lihat nilainya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada fitur daftar nilai. Nah, ini kalau kita ingin melihat nilainya, misalkan ini ulangan harian pelajaran geografi. Nah, seperti ini tadi. Itu tadi paduan cara menggunakan aplikasi e-learning ya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya masih mengalami kendala, bisa minta bantuan admin atau bisa langsung tanya ke gurunya seperti apa cara menggunakannya. Seperti itu. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.